Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajatnya di saat mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, wa fi fadlika arghabu fala tahrimni. Boleh fala tuhrimni. Ya Allah, fi fadlika, kepada karuniamu kami selalu berharap, aku berharap. Karunia Allah yang agung, kemurahan Allah menunjukkan di hadapan Allah kalau dia memang punya hajat kepada Allah. Fadlik, karunia Allah. Karunia Allah itu banyak sekali. Segala bentuk karunia dan kenikmatan adalah fadlullah. Allah beri kelebihan, Allah beri karunia, fadlullah. Menampakkan, menunjukkan kalau dirinya punya hajat kepada Allah. Fi fadlika arghab, kami sangat merindu mengharap karunia darimu ya Allah. Fala tahrimni, fala tuhrimni, jangan kau jauhkan, jangan kau halangi. Ini mohon kepada Allah, artinya tidak ada kebaikan di Allah kecuali mudahkan aku untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Jika baiknya aku harus mendapatkannya, maka ya Allah mudahkan aku mendapatkannya. Jika kebaikannya aku harus dijauhkannya, jauhkanlah. Sebab itu karunia juga. Wali janabika antasibu fala tub'idni, kepada keagunganmu lah ya Allah kami, antasib itu bernisbat, menyambungkan diri, merasa hamba Allah, kekasih Allah. Kita ingin punya nisbat kepada Allah, nisbat yang indah. Kalau kita menjadi kekasih Allah, bereslah, Allah tidak akan menyiksa kita. Maka kita rindu untuk punya nisbat, punya ikatan khusus kepada Allah. Fala tub'idni, jangan jauhkan kami ya Allah, jangan jauhkan aku dari bersambung kepadamu, punya nisbat kepadamu, menempel kepada keagunganmu, bukan kepada zat Allah. Janabik ini adalah keagungan Allah, kemuliaan Allah. Ingin dapatkan gelar-gelar seperti Khalilullah, Habibullah, Waliullah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, pilihan Allah, itu kan punya nisbat kepada Allah. Itu kemuliaan, kita punya nisbat sambung kepada Allah. Coba kalau dirubah, wali, orang yang sangat dicintai Allah oleh Allah. Coba diganti waliyu syaitan, enak atau enak? Enak. Habibullah, senang. Habibu syaitan, enak. Jadi aku ingin memiliki nisbat yang sesungguhnya. Maka jangan kau putus, jangan kau jauhkan ya Allah, agar aku punya nisbat kepadamu, nisbat kekasih, orang yang kau kasihi ya Allah, orang yang kau cintai ya Allah, orang yang kau pilih ya Allah. Jangan kau jauhkan aku dari nisbat ini. Aku rindu untuk punya nisbat khusus kepadamu ya Allah, sambung khusus kepadamu ya Allah. Fala tub'idni. Dan banyak nisbat kepada Allah, bermacam-macam. Seorang hamba yang ikhlas kepada Allah, hamba yang sabar, hamba yang tekun, hamba yang disanjung karena kebaikannya, itu punya nisbat kepada Allah. Allah dia seperti kekasih Allah, waliullah, habibullah, dan seterusnya. Wabibabika aqif fala tadrudni, di pintu kemurahanmu lah aku berdiri menghadap memohon. Fala tadrudni, jangan kau usir aku ya Allah. Biarkan aku terus berada di pintu rahmatmu, pintu kemurahanmu, agar aku terus mendapatkannya. Jangan kau jauhkan ya Allah aku dari pintu rahmatmu dengan kebodohanku lalu bermaksiat kepadamu, dengan kekorposan iman, dengan keberingasan hawa nafsu. Jangan ya Allah, aku ingin tetap berdiri di pintu kemurahanmu, pintu kasih sayangmu, pintu kemuliaanmu, agar kami mendapatkan kemuliaan, kasih sayang dan rahmatmu. Maka fala tutrudi, jangan kau usir. Mengusirnya itu adalah mengusir, dijauhkan. Akhirnya karena diusir tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak ada nadrah, tidak ada pandangan kasih dari Allah, tidak ada pertolongan dari Allah, tidak ada rahmat dari Allah. Sebagai seorang hamba yang menyadari dirinya seorang hamba, mengungkapkan kalimat ini dengan serius,
Bibabik, di pintu kemurahan-Mu ya Allah. Dan kita semuanya sesungguhnya berada pada pintu kemurahan Allah. Cuman kadang kita kurang mensyukuri, kurang menyadari, sehingga menjadi ditolak oleh Allah. Padahal kalau kita menyadari lalu mensyukuri, maka akan Allah tambah. Seperti yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat Allah, di saat kita berada di pintu kemurahan Allah, kan mendapatkan rahmat Allah, kenikmatan dari Allah, kemudian kita syukuri, la azidannakum, di saat Allah akan tambah. Tetapi seorang hamba di saat dijauhkan dari rahmat Allah, lihat, dengan dimulai dari tidak bersyukur atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, justru siksa Allah sangat pedih. Bukan nikmat yang ditambah, akan tapi petaka yang akan dilimpahkan, akan ditumpahkan kepadanya. Ini adalah bentuk munajat seorang imam besar Ibn Attal As-Sakandari, wa bibabika akif, di pintu rahmat-Mu ya Allah aku berdiri, maksudnya aku mengharap, aku menunggu. Dia menggambarkan kita di hadapan, misalnya kalau kita menghadap kepada manusia, kan kita mengetuk pintunya orang kaya akan dapatkan kemurahan. Sekaya-kaya manusia adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menghadap kepada Al-Ghani yang sesungguhnya, zat yang maha kaya yang sejati, yang mengayakan manusia-manusia kaya dan memfakirkan orang-orang fakir. Allah Jalla Jalaluh. Kita merasa di hadapan Allah, ya Allah, aku sekarang di hadapan pintu kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu. Tolong ya Allah, jangan usir kami dari tempat mulia ini. Jangan sampai putus, kami ingin terus mendapatkan karunia dari-Mu, rahmat dari-Mu. Dan ini pun juga hanya manusia pilihan Allah. Bahkan diingatkan oleh baginda Nabi, banyak orang itu mudah berubah. Maka mintalah kekuatan iman dari Allah. Ada orang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir, dan seterusnya. Banyak orang sering berubah-ubah. Berubah, sudah di jalan yang benar, istiqomah, tiba-tiba berubah. Jadi di saat kita dimudahkan Allah untuk sebuah kebaikan, dalam sedekah, dalam sholat malam, dalam bersolawat, dalam menghadiri pengajian, itu berarti kita telah berada di pintu kemurahan Allah. Mintalah ya Allah, tetapkan aku di tempat tersebut, jangan kau geser. Sehingga kita menemukan orang istiqomah dalam bersedekah sampai mati husnul khotimah, orang istiqomah dalam bersolat, orang beristiqomah dalam kebaikan sampai mati dalam keadaan iman. Itulah orang yang berada di pintu keagungan kemurahan Allah dan tidak digeser kemanapun, tidak berubah, istiqomah. Tapi na'udzubillah, kalau sudah tidak istiqomah, leser, sudah berada di pintu diusir oleh Allah, nggak boleh kau pergi sana, sehingga menjadi orang yang su'ul khotimah. Dan dalam bahasa panjatan doa yang lainnya yang diajarkan Nabi adalah ihdinas siratal mustaqim. Ada lagi di saat kita di pungkasan solat kita adalah setelah kita selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu, jangan kau geser. Yang memberi hidayah adalah Allah. Sehingga orang mungkin dengan akalnya, dengan kecerdasannya, dengan pemahamannya mengetahui sebuah kebenaran, tapi tidak semuanya bisa menginsyafi dan mengikutinya. Kalau sudah tidak dipilih oleh Allah, kapan itu? Di saat ditolak oleh Allah dari pintu kemuliaannya, sehingga dia mengerti kebenaran tapi tidak akan ada di situ, sudah diusir oleh Allah. Ilmunya hanya cerita di otak dan di lisannya saja, tapi tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Itu ilmu yang tidak manfaat. Maka Imam Ibn Attal beliau meminta kepada Allah, di hadapan Allah, merasa kita di hadapan Allah, di hadapan karunia Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya Allah, jangan kemuliaan iman, sedekah, ibadah, istiqomah dalam kebaikan, ya Allah, bibabik wala tatrudni, jangan kau tolak, jangan kau jauhkan aku ya Allah dari kemuliaan ini. Inilah munajatnya Ibn Attal As-Sakandari. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan munajat-munajat yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab.